Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Marwan Haddad. Nah, kali ini saya di sini akan menjelaskan atau merangkum sedikit tentang materi yaitu konsep dasar sistem informasi. Nah, di konsep dasar sistem informasi ini kita belajar apa aja sih? Nah, di sini kita akan mengetahui apa sih itu definisi sistem dan apa itu definisi informasi. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan sistem informasi itu sendiri? Nah, definisi sistem informasi sendiri dari ilmuwan Alter tahun 1992, sistem informasi ini adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Menurut pernyataan Bodnar dan Hopwood di tahun 1993, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Nah, di sini juga ada pendapat-pendapat dari ilmuwan. Nah, yang terbaru di sini ada dari Hall tahun 2001. Jadi sistem informasi ini adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. Ini yang 2001 ya. Lalu untuk sistem informasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem informasi manual dan sistem informasi yang berbasis komputer. Nah, di sini sistem informasi manual itu contohnya kita di zaman dulu, kalau misalnya ada tanda bahaya atau tanda sesuatu, orang tuh biasanya membunyikan sinyal atau sandi atau kode Morse. Nah, itu bisa jadi sistem informasi manual. Sedangkan kita hidup di zaman sekarang itu biasanya sering menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Nah, apa itu CBIS? Untuk apa sih CBIS itu? Nah, CBIS di sini itu adalah Computer Based Information System atau yang sekarang kita gunakan yaitu sistem informasi berbasis komputer atau yang kita sebut itu sebagai sistem informasi. Nah, di sini komponen sistem informasi itu menurut John Birch dan Gary Grunitzky menyatakan bahwa sistem informasi ini dibentuk oleh komponen-komponen atau blok yang saling berinteraksi untuk mencapai sasarannya. Nah, di sini ada 6 blok atau 6 susunan yang menyusun sebuah sistem informasi itu. Nah, yang pertama ada blok masukan atau input, yaitu input ini merupakan data yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem informasi di dalamnya, yang termasuk metode-metode dan media yang digunakan untuk menangkap data yang dimasukkan yang berupa dokumen dasar. Lalu untuk yang kedua itu ada dari blok proses sendiri. Nah, blok proses di sini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data input maupun data yang tersimpan di dalam database dengan cara tertentu untuk memastikan keluaran yang sesuai dengan tujuan sistem informasi tersebut. Nah, yang ketiga ada blok keluaran. Nah, blok keluaran ini adalah produk dari sistem informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna dari semua tingkatan manajemen dan semua pemakaian sistem informasi. Yang keempat ada blok teknologi itu sendiri. Nah, ini adalah kotak alat dalam sebuah sistem informasi. Jadi sebuah alat juga ya, yang digunakan untuk menerima input, menjalankan model atau proses, dan menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian sistem secara keseluruhan. Nah, blok teknologi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu brainware atau humanware, ada perangkat lunak atau software, ada perangkat keras atau hardware. Nah, yang kelima ada blok basis data. Jadi blok ini merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan lainnya yang disimpan pada perangkat keras komputer dan dimanipulasi oleh perangkat lunak. Data tersimpan pada basis data untuk keperluan penyediaan informasi yang lebih lanjut. Nah, untuk memastikan informasi yang berkualitas, maka data perlu diorganisasikan sehingga dapat mengefisiensikan kapasitas penyimpanan. Nah, basis data ini diakses dan dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak, paket yang disebut dengan DBMS atau Database Management System. Nah, yang keenam dan yang terakhir ada blok kendali. Nah, untuk menanggulangi kerusakan dan kegagalan pada sistem, maka perlu dirancang dan diterapkan pengendalian sistem sehingga hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dikendalikan, dan apabila sistem sudah terlanjur terjadi kesalahan, maka secepatnya dapat teratasi. Nah, di sini ada information system resource. Di sini ada people, ada data, software, hardware, dan network. Ini tadi ya 6 tadi yang membentuk yaitu sistem informasi. Nah, roles information system di sini ada support of strategic advantage, ada support of managerial decision making untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga ada support of business operation. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain
untuk membentuk satu kesatuan yang menggabungkan data, proses, menyimpan, mendistribusikannya sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dan mengendalikannya. Nah, mungkin dapat dicukupkan sekian penjelasan dari saya untuk konsep sistem informasi atau what is information system. Terima kasih sudah mendengarkan video rangkuman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next video.